Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya ialah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam surat Yasin 36, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sebagaimana kita lihat, siang berhadapan dengan malam, benar berhadapan dengan salah, dan laki-laki berhadapan dengan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, maka Allah menetapkan aturan untuk mengatur seluruh makhluk yang serba berpasang-pasangan. Kita maklum akan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perbuat tanpa aturan, maka akan berakhir dengan kekacauan. Maka Islam membuat suatu aturan untuk merealisasikan rasa suka dan cinta seseorang, yaitu dengan satu pintu yang dinamakan nikah. Untuk memahami lebih lanjut tentang nikah menurut Al-Quran, mari kita simak penjelasan berikut ini. Buka hati, jernihkan pikiran, mari kita simak bersama. Menurut Fairuz Zabadi dalam Kamus Al-Muhit, kata nikah atau an-nikah berarti al-wat'u wal-aqdullah. Sementara dalam kitab Mu'jam Al-Fadil Quran serta kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras lil Ma'anil Quran, kata nikah dan an-nikah masing-masing bermakna jawaz dan ad-jawaz. Sementara dalam bentuk fi'il terdapat 14 kata dan tercantum pada 14 ayat, 2 kali diantaranya dalam bentuk fi'il madhi, yaitu kata nakaha dan nakahtum. Kata tersebut berarti tajawwaza dan tajawwaztum. Kemudian 8 kali dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata yankiha, tankiha, yankihna, tankihu, yankihuha, tankihuhunna, unkihaka, yastankihuha. Adapun dalam bentuk fi'il amr sebanyak 2 kali, yaitu kata ankihu, ankihuhunna. Dalam surat An-Nur ayat 32 dan 33, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim waliyasta'fifil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadli walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhunna in alimtum fihim khayran wa atuhum mimma lillahi alladhi آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung sejumlah hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yaitu perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. Mereka berpegang kepada makna lahiriah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm, fa innahu lahu wija'un. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam baginya. Dalam kitab Sunan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tazawwaju, tawalladu, tanasalu, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati, wa fi riwayatin hatta bisaqti. Yang mana artinya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya kalian mempunyai keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat. Menurut riwayat lain disebutkan sekalipun dengan bayi yang keguguran. Al-ayyama adalah bentuk jama dari ayimun. Kata ini dapat ditujukan kepada pria dan wanita yang tidak punya pasangan hidup, baik ia pernah kawin ataupun belum. Demikianlah menurut pendapat Al-Jauhari yang yanqil dari ahli lughat atau ahli bahasa. Dikatakan rajulun ayyimun dan imratun ayyimatun, artinya pria yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami. Firman Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. An-Nur ayat 32 hingga akhir ayat. Ali ibnu Abu Athaillah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Ia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah mengatakan, carilah kecukupan dalam nikah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nabi Muhammad SAW pernah mengawinkan lelaki yang tidak mempunyai apa-apa selain sehelai kain sarung yang dikenakannya dan tidak mampu membayar mas kawin bahkan cincin besi sekalipun. Tetapi walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW mengawinkannya dengan seorang wanita dan bahwa dia harus mengajarkan istrinya Al-Quran yang telah dihafal sebagai mas kawinnya. Berkat kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belas kasihnya, pada akhirnya Allah memberikan rezeki yang dapat mencukupi kehidupan dia dan istrinya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum." Menurut bahwa Zuhairi adalah wahai para wali dan majikan atau wahai umat seluruhnya, nikahkanlah para laki-laki dan perempuan merdeka di antara kalian yang berstatus tidak bersuami atau tidak beristri, juga para budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan kalian yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Ayat ini menurut pendapat jumhur adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan istihsan. Sebab pada masa Rasulullah SAW dan masa-masa setelah itu ditemukan banyak kaum laki-laki dan kaum perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorang pun yang mengingkari, menolak, dan mengancam kondisi tersebut. Selain itu, seorang wali tidak memiliki hak memaksa perempuan yang tidak bersuami untuk menikah seandainya ia tidak mau. Juga berdasarkan sepakatan ulama bahwa seorang majikan tidak bisa dipaksa untuk menikahkan budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan miliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyyakumul fuqara yughnihimullahu min fadli, wallahu wasi'un alim." Ini adalah janji memberi kecukupan kepada orang yang menikah. Oleh karena itu, kalian tidak usah memandang kondisi kemiskinan ekonomi, baik apakah yang miskin itu adalah laki-laki ataupun yang miskin itu adalah perempuan, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya berkecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hal ihwal dan keadaan makhluknya. Dia melapangkan dan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maksud ayat ini adalah anjuran agar jangan menolak laki-laki miskin yang datang meminang dengan percaya kepada yang ada di sisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.